Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua, mengawali renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar melalui pertolongan Roh Kudus dan memberlakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan kita dalam renungan harian hari ini diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 19 dan ayat 20 yang berbunyi, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tema yang diangkat dari renungan kita ini adalah tabir atau tirai penutup antara Allah dan manusia dibukakannya. Penulis surat Ibrani dengan bahasa yang indah mengungkapkan bahwa pada masa perjanjian lama umat manusia tidak dapat melihat Allah. Kepada Musa yang memimpin bangsa Israel eksodus dari Mesir, Allah Yahweh mengatakan, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Keluaran 33 ayat 20. Karena itu ketika Nabi Yesaya juga diberi penglihatan untuk melihat Tuhan yang duduk di tahtanya, ia spontan berseru, "Aku akan binasa karena telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Di dalam tradisi ibadah umat Israel maupun umat Yahudi, hanya imam besar sajalah yang diperbolehkan masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah yang menjadi representasi kediaman Allah Bapa di bumi ini. Itu pun hanya 1 tahun sekali pada hari raya penebusan untuk melakukan ritual pengorbanan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat sebagai ganti penghapus dosa seluruh umat Israel atau umat Yahudi di hadapan Allah. Orang-orang lain tidak bisa melakukannya karena begitu masuk pasti akan langsung mati. Semua itu membuat orang Israel atau orang Yahudi sulit untuk membayangkan bagaimana Allah Yahweh yang Maha Kudus dan Maha Besar dapat mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati dengan cara yang hina di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 6 dan 8. Mereka sulit menerima realita bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, sehingga penghalang antara Allah dan manusia yang digambarkan dalam bentuk tirai atau tabir itu sebagai penutup antara manusia dengan Allah sudah terbelah koyak. Hal itu adalah gambaran bahwa Tuhan Yesus sendirilah sebagai imam besar yang bukan mengorbankan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, tetapi dirinya sendirilah sebagai korban persembahan untuk menebus umat manusia dari kuasa dosa dan kematian kekal. Kita sekarang dapat masuk ke ruang kudusnya secara bebas karena kita menghadap kepada Allah Bapa hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Kita juga bisa mengalami bahwa Yesus Kristus itu secara pribadi dalam Roh Kudusnya boleh berdiam di dalam hati kita orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang diawali dari hati, akal, pikiran, dan perasaan kita, marilah kita bersyukur atas segala anugerah yang Allah telah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga kita yang tidak layak dilayakkannya untuk menghadap tahtanya, bersikaplah dengan kusuk, santun dan penuh hormat saat kita masuk ke hadiratnya, dan melalui serta di dalam penyembahan, pujian, dan kemuliaan bagi namanya yang Maha Kudus itu selalu. Pertanyaan bagi kita, apakah kita dapat benar-benar menghargai realita bahwa kini kita bisa masuk ke ruang kudus Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus? Ada firman Tuhan yang ditulis dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia
kepada Allah Bapa kita. Di dalam kehidupan keseharian, doa dan penyembahan kita kepada Allah Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus, selaku pribadi maupun keluarga, di mana di bulan Oktober ini sebagai bulan keluarga, ketika diri kita mau melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, beranikah? Ketika kita mau selingkuh, ketika kita mau korupsi atau mencuri, ketika kita mau berbuat jahat lainnya, apakah kita berani mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus? Mari, selamat menjalani aktivitas hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus yang telah membuka tabir atau tirai penutup antara kita dengan Allah Bapa di surga, dan kita boleh masuk ke tempat kudusnya untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya yang maha kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami manusia, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah membuka tirai maupun tabir penutup antara dirimu dengan umatmu yang Engkau kasih dan sayangi. Untuk itu Bapa, pada saat kami juga boleh mengalami hidup di dunia ini, maka adalah kesempatan bagi kami juga untuk peduli dengan semua orang, terlebih bagi mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit karena pandemi COVID-19 yang masih saja belum berakhir. Maka kami mohon dengan kerendahan hati kami, pakailah para medis, obat-obatan, para dokter maupun juga seluruh orang yang memberi perhatian kepada mereka yang mengalami sakit penyakit itu. Boleh Tuhan tunjukkan mujizat kesembuhan-Mu, mereka boleh pulih dan kembali sebagaimana layaknya hidup sehat. Bapa yang maha baik, terimalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.